sholat. Jadi menurut Rasulullah, si laki-laki tersebut walaupun secara mata kasat kelihatan mengerjakan sholat, tapi oleh hukum dinilai bahwa si laki-laki tersebut belum mengerjakan sholat, sehingga si laki-laki tersebut diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Nah, kemudian setelah si laki-laki tersebut mengulangi sholatnya sampai 3 kali, lalu si laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni." Ya Rasulullah, demi zat Allah yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi dengan hak, aku tidak mampu, aku tidak bisa mengerjakan sholat lebih bagus dari itu. Maka ajarkanlah kepadaku tentang sholat, tentang praktek sholat, tentang tata cara sholat yang benar. Akhirnya Rasulullah mengajarkan tata cara sholat yang benar kepada si laki-laki tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka lalu Rasulullah bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa al jalika fi sholati kuliha." Itu isinya Rasulullah mengajarkan tata cara sholat yang benar kepada si laki-laki itu. Kata Rasulullah, apabila engkau hendak mendirikan sholat, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, yang pertama hendaklah engkau berdiri dengan tegak menghadap ke arah kiblat, kemudian engkau mengucapkan takbiratul ihram, dan berbarengan dengan ucapan takbiratul ihram niat sholatlah engkau di dalam hatimu. Setelah itu engkau disunahkan membaca doa iftitah, kemudian engkau berhenti sebentar, namanya saktatus sholat, kemudian bacalah oleh umul kitab suratul Fatihah sampai akhir ayat, kemudian setelah itu engkau disunahkan berhenti sebentar, lalu engkau disunahkan mengucapkan Rabbi firli amin, dan setelah itu bacalah surat sesudah engkau selesai baca Fatihah. Kemudian engkau tumaninah, kemudian engkau saktatus sholat, kemudian rukulah engkau, dan hendaklah engkau benar-benar tumaninah di dalam rukumu, kemudian bangkitlah engkau dari rukumu atau iktidalah engkau, dan engkau benar-benar tumaninah di dalam iktidalmu, kemudian sujudlah engkau untuk sujud yang pertama, dan engkau benar-benar tumaninah di dalam sujudmu, kemudian duduklah engkau di antara dua sujud, dan tumaninahlah engkau di dalam duduk di antara dua sujud, kemudian sujudlah engkau untuk sujud yang kedua kalinya, dan hendaklah engkau tumaninah di dalam sujud yang kedua kalinya. Lalu sebelum engkau bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua, duduklah sebentar, namanya duduk istirahat. Jumma ala jalika fi sholati kuliha. Kemudian kerjakanlah tata cara sholat yang sedemikian itu di dalam sholatmu seluruhnya. Jadi kesimpulannya berdasarkan hadis ini hadis sahih. Jadi kalau kita di dalam sholat kita tidak mengerjakan tumaninah pada waktu ruku karena rukunya terlalu cepat, tidak mengerjakan tumaninah pada waktu i'tidal karena i'tidalnya terlalu cepat, tidak melakukan tumaninah pada waktu sujud karena sujudnya terlalu cepat, tidak melakukan tumaninah pada waktu duduk di antara dua sujud karena pada waktu duduk di antara dua sujud terlalu cepat, sehingga tidak ada tumaninah pada 4 tempat, maka sholat kita oleh hukum
dinilai tidak sah. Seperti apa yang dilakukan oleh si laki-laki tadi. Dia sholatnya terlalu cepat. Ketika ruku cepat enggak tumanina, ketika i'tidal cepat tidak tumanina. Demikian pula ketika ia melakukan sujud 22 kali cepat tidak tumanina, dan ketika ia melakukan duduk di antara dua sujud pun dia tidak tumanina. Akhirnya orang tersebut diperhatikan oleh Rasulullah dan dinilai Rasulullah bahwa orang tersebut sholatnya enggak benar, sholatnya enggak sah. Orang yang sholatnya enggak sah oleh hukum dinilai belum mengerjakan sholat dan wajib sholatnya diulangi. Jadi yang berhak menentukan bahwa kita sudah sholat atau belum bukan kita. Kita hanya sekedar melaksanakan perintah Allah yaitu sholat. Adapun yang berhak menentukan bahwa kita sudah sholat atau belum adalah hukum agama, hukum fikih. Walaupun kata kita saya sudah sholat, tapi kalau umpama sholat yang kita kerjakan tersebut tidak sah menurut hukum, maka kata hukum kamu belum sholat. Yang kuat bukan kata kita, tapi yang kuat kata hukum. Berapa banyak orang yang mengerjakan sholat sebenarnya mereka belum mengerjakan sholat. Nah, yang dapat mengetahui seseorang itu sudah sholat atau belum tentu akan diketahuinya oleh orang-orang berilmu yang memang dia memiliki ilmu tentang sholat. Para jamaah, buktinya tadi si laki-laki sampai 3 kali oleh Rasulullah disuruh mengulangi sholatnya. Sholat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, semuanya dikatakan oleh Rasulullah, Pak innaka lam tusolli, kamu belum mengerjakan sholat. Padahal kalau dilihat secara mata kasar sudah dikerjakan sholat, tapi tetap Rasulullah mengatakan Pak innaka lam tusolli, kamu belum mengerjakan sholat karena sholatmu nggak benar. Nah, kalau sholatnya nggak benar, nggak sah, berarti itu nggak dianggap sholat, lalu itu dianggap main-main. Nah, banyak saudara-saudara kita yang sholatnya sholat-sholatan, menurut dirinya saya sholat, tapi itu hukum sebenarnya belum sholat. Jadi tumanina ini wajib. Jadi yajibu tumaninatu fi arba'ati mawadi'ah. Indal ruku wa indal i'tidal wa indal sujud. Marrataini wa indal julus bainahuma. Wajib hukumnya melakukan tumanina pada 4 tempat di dalam sholat. Pertama, ketika ruku wajib tumanina. Kedua, ketika i'tidal wajib tumanina. Ketiga, ketika melakukan sujud 2 kali wajib tumanina. Dan keempat, ketika melakukan duduk di antara 2 sujud wajib tumanina. Apabila yang 4 tempat tersebut kita tidak tumanina, maka secara hukum dapat dipastikan bahwa sholat yang kita kerjakan tidak sah. Dan apabila sholat yang kita kerjakan oleh hukum dinilai tidak sah, itu artinya kita belum mengerjakan sholat, walaupun menurut kita saya sudah sholat. Para jemaah, mudah-mudahan ini bisa dipahami maksud saya. Baik. Dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan watasyubuha, bermula rukun sholat yang ke-9 yang wajib dikerjakan di dalam sholat tumakninatun, yaitu tumakninah. Tumakninah. Apa itu tumakninah? Batasan pengertian tumakninah adalah antas takirra a'da'uhu, antas takirra a'da'uhu bihaitsu yanfasilu man taqala ilaihi amman taqala anhu. Ini batas pengertian tumakninah. Artinya begini, jadi tumakninah itu adalah berhentinya kembali seluruh anggota badan kita sehingga dapat terpisahkan antara perbuatan-perbuatan sholat yang sudah kita kerjakan, itu terpisahkan dengan perbuatan-perbuatan sholat yang akan kita kerjakan. Contoh,
Misal perbuatan sholat yang telah kita kerjakan ruku. Nah, supaya antara ruku dengan i'tidal terpisahkan, maka di antara ruku dan i'tidal wajib tumanina. Begitu maksudnya. Untuk lebih mudah memahami pengertian tumanina adalah saktatun latifatun biqadri subhanallah. Berhenti sejenak, berhenti sebentar, tenang sejenak, jeda sebentar, lamanya berhenti kira-kira ukuran bacaan subhanallah. Misal kita baca subhanallah dari sini subhanallah. Nah, berarti lamanya berhenti dari sini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Sami Allah. Nah, jadi ada jeda, itu tumanina namanya. Ini wajib, jangan boleh. Wajib hukumnya. Seluruh para ulama mereka mengatakan bahwa tumanina di dalam salat wajib, enggak boleh ditinggalkan, enggak boleh diabaikan, enggak boleh disepelekan. Itu bisa mengakibatkan salat kita enggak sah. Nah, itu batas pengertian tumanina seperti itu. Jadi sakatun latifatun biqadri subhanallah, berhenti sebentar, diam sejenak, tenang sebentar, jeda dulu, lamanya jeda kira-kira ukuran bacaan subhanallah, baru mengerjakan pekerjaan salat berikutnya. Setelah mengerjakan salat yang telah dikerjakan, nah supaya terpisah antara pekerjaan salat yang sudah dikerjakan dengan pekerjaan salat yang dikerjakan, itu ada tumanina. Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi rukun sholat yang ke-9 menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in adalah tumanina fi kullin minar ruku'i, pada setiap rakaat pada waktu ruku, was sujudaini, pada waktu melakukan sujud 2 kali, wal julusi bainahuma, dan pada waktu duduk di antara 2 sujud, wal i'tidal, dan pada waktu i'tidal. Walau kana finafrin, sekalipun sholat yang kita kerjakan sholat sunnah, tetap kedudukan tumanina di dalam sholat itu wajib. Walaupun sholat yang kita kerjakan sholatnya sholat sunnah, tetap tumaninahnya wajib. Silahkan lihat keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in, ada itu. Jadi kalau kita mengabaikan, meninggalkan tumaninah di dalam sholat pada 4 tempat, itu secara hukum dapat dipastikan bahwa sholat yang kita kerjakan enggak sah. Kalau sholatnya enggak sah, itu artinya samalah kita belum mengerjakan sholat. Kalau belum mengerjakan sholat, berarti sholat yang tadi sudah dilakukan, oleh karena enggak sah wajib diulangi. Jadi jangan menganggap remeh masalah tumanina. Padahal kesempurnaan sholat yang kita kerjakan, kata Nabi, apabila engkau tumanina di dalam ruku, apabila engkau tumanina di dalam i'tidal, apabila engkau tumanina di dalam sujud. Dan bahkan menurut seorang ulama bahwa tumanina pada waktu ruku dan tumanina pada waktu sujud itu bisa membantu terhadap kehusuan di dalam sholat. Jadi salah satu di antara perkara yang dapat membantu kehusuan sholat kita adalah tumanina pada waktu ruku dan pada waktu sujud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh tumanina pada waktu ruku. Ruku ini hukumnya wajib dikerjakan di dalam sholat pada setiap rakaat.
masbuk, makmum yang tertinggal dari imamnya. Ketika dia mulai bermakmum kepada imamnya, ketika dia mulai bergabung kepada imamnya di dalam salat berjamaah, pada waktu itu posisi imamnya sedang tahiyat awal. Nah, si makmum ini langsung bergabung untuk ikut bermakmum atau untuk ikut sholat berjamaah kepada imamnya yang pada waktu itu posisi imamnya sedang melakukan tahiyat awal. Berarti si makmum duduk dulu enggak? Duduk dulu enggak? Nah, berarti si makmum duduk dulu enggak? Setelah takbiratul ihram. Kok pada diam sih? Jangan tidur. Nah, nih ini imam, di belakangnya makmum banyak. Nah, imam dan makmum yang di belakangnya banyak itu mereka sedang melakukan tahiyat awal. Kemudian kita datang mau bermakmum, usolli fardhal asri arba rakaatin mustaqbil ada makmum Allahu akbar. Nah, setelah kita melakukan takbiratul ihram, kita rukuk dulu enggak? Enggak. Jawab dong. Langsung apa itu? Langsung duduk. Langsung ikut duduk. Langsung ikut duduk bersama imam dan bersama makmum yang lainnya supaya seragam, supaya tidak terjadi perselisihan dalam gerakan sholat. Nah, berarti si makmum tadi rukuk enggak? Enggak. Kalau rukuk itu boleh dihitung satu rakaat enggak? Jangan dihitung satu rakaat. Berarti dia mulai gabung di rakaat ketiga, keempat. Berarti kurangnya 2 rakaat. Nah, tadi yang begitu dia takbiratul ihram langsung duduk, itu jangan dihitung satu rakaat. Kenapa? Karena dia tidak melakukan rukuk. Sholat boleh dihitung satu rakaat kalau kita melakukan rukuk. Kalau di dalam sholat kita nggak ada rukuk, itu tidak boleh dihitung satu rakaat. Beda dengan Fatihah. Kalau umpama makmum masbuk, dia tertinggal baca Fatihah dari imamnya, begitu dia takbiratul ihram Allahu akbar, tahu-tahu imamnya langsung rukuk. Andai kata si makmum masbuk ini baca Fatihah juga, pasti ketinggalan rukuknya. Udah nggak usah dibaca Fatihah, langsung rukuk aja. Nah, itu dihitung satu rakaat. Nanti Fatihah yang ia tinggalkan itu menjadi tanggungan imam. Gitu. Nah, itu satu rakaat karena dia mengerjakan rukuk di dalam sholatnya. Jadi patokannya dihitung satu rakaat apabila di dalam sholat ada rukuk. Nah, misalnya rukuk nih, kan rukuk itu wajib. Rukun sholat yang pertama kan niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu, yang kedua takbiratul ihram, yang kedua berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu, yang keempat membaca Fatihah 5 rukuk. Nah, yang wajib, yang statusnya wajib adalah mengerjakan rukuknya. Sementara di dalam mengerjakan rukuk itu ada beberapa perkara yang disunahkan dikerjakan pada waktu rukuk agar rukuk yang kita kerjakan menjadi sempurna. Di antaranya pada waktu kita melakukan rukuk, kita disunahkan di dalam rukuk membaca tasbih 3 kali. 3 kali ini ukuran adnal kamal, ukuran rendah tapi sempurna. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Artinya, maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Nah, setelah kita selesai baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, kita itu wajib tumaninah dulu. Jangan langsung sami Allahu liman hamidah. Sebelum kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sebelum kita bangkit untuk melakukan i'tidal, untuk melakukan rukun salat berikutnya, kita diwajibkan tumaninah dulu. Diam dulu sejenak.
tenang dulu sebentar, jeda dulu, lamanya diam kira-kira ukuran bacaan subhanallah. Jadi kalau dipraktekkan begini, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, sami Allah. Jadi ada jeda dulu, jangan langsung. Kalau langsung berarti kita enggak mengerjakan tumanina, itu enggak sah sholatnya. Nah ini pentingnya kita mempelajari ilmu tentang sholat. Karena kalau sholat kita ditolak oleh Allah pada hari kiamat, maka seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan dari mulai kita usia balik sampai kita meninggal dunia, itu semuanya menjadi sia-sia, nggak diperiksa oleh Allah dan nggak diberikan pahalanya. Kenapa? Karena sholatnya ditolak. Dan kita sampai mati pun nggak akan pernah tahu apakah sholat yang selama ini kita kerjakan nanti di hari kiamat akan diterima atau ditolak oleh Allah. Kita nggak akan pernah tahu. Tahunya nanti di sana aja. Dan Allah nggak akan memberitahu kepada kita bahwa sholat yang telah kita kerjakan selama kita hidup manusia itu nggak akan pernah dikasih tahu oleh Allah bahwa sholat kita diterima atau ditolak. Nanti tahunya di sana di hari kiamat. Nah, makanya jangan pede dulu. Saya rajin sholat, saya jawab, tahu-tahu ini ada sholat ditolak, udah. Dalam hadis dijelaskan, awwalu ma yuhasabu 'alaihi 'abdu min amalihi sholatu. Amalan yang paling pertama kali akan dihisab, akan diperiksa oleh Allah atas seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah sholatnya, bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan ibadah hajinya, bukan zikirnya, bukan baca Qur'annya, bukan yang lainnya. Tapi yang paling pertama kali amalan yang akan dihisab, yang akan diperiksa oleh Allah dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kata Nabi, fa'iku bila minhu nudira bima baqiya min amalihi. Maka jikalau seseorang sholatnya oleh Allah diterima, maka barulah amal-amal yang lainnya, barulah amal ibadah yang lainnya, barulah kebaikan-kebaikan yang lainnya akan diperiksa oleh Allah dan diberikan pahalanya masing-masing. Itu kalau sholatnya diterima. Jadi kuncinya ada pada sholat. Dan sempurna atau tidak sholat yang kita kerjakan, kuncinya ada pada ilmu. Sehingga ilmu ini menjadi patokan terhadap sempurna atau tidaknya ibadah sholat yang kita kerjakan, itu sangat bergantung kepada ilmunya. Nah, kalau sholatnya diterima, baru amal-amal yang lainnya, zakatnya, sedekahnya, infaknya, jariyahnya, akikahnya, kurbannya, puasa sunatnya, puasa Ramadannya, ibadah hajinya, baca Qur'annya, zikirnya, tahajudnya dan yang lainnya, baru diperiksa dan diberikan pahalanya masing-masing beda-beda. Sholatnya diterima. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, kata Nabi, wa illam tuqbal minhu. Dalam Al-Quran ada apa? Wa illam tuqbal minhu lam yunjar fi syai'in min amalihi. Sebaliknya, jikalau seseorang itu sholatnya di hari kiamat setelah diperiksa ditolak oleh Allah, lam tuqbal, tidak diterima oleh Allah karena sholatnya enggak benar, karena sholatnya tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, sehingga sholatnya tidak sah seperti yang dilakukan oleh laki-laki tadi yang saya ceritakan dalam hadis. Karena sholatnya enggak sempurna, karena sholatnya asal-asalan, pokoknya intinya sholatnya enggak benar, enggak sah, sehingga begitu diperiksa sholatnya pada hari kiamat ditolak oleh Allah, lam yunjar fi syai'in min amalihi. Maka amal-amal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya yang ia kerjakan selama hidupnya di alam dunia, dari mulai usia balik sampai mati, itu enggak diperiksa, menjadi sia-sia. Jangankan diberikan pahalanya masing-masing, diperiksa pun tidak, dilihat pun tidak, itu sia-sia. Jadi amal ibadah kita yang lainnya baru akan diperiksa kalau sholat kita
3 sujud 2 kali, 4 duduk di antara 2 sujud. Demikian, mari kita tutup kita malam ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna 'ilman nafi'an hidayah. Rabbana zidna 'ilman Rabbana